Punya pasangan yang luar biasa, istri gue yang sangat luar biasa, yang mensupport semuanya gitu. Keuangan istri gue tahu semuanya. Berapa saldo gue, berapa pin ATM gue. Om izin mau keluar barengan. Ya kalau izin silakan izin gitu. Tapi Pergi aja. Kalau gue kan punya om banyak. Penonton bayaran yang waktu itu pernah datang ke sini. Iya. Nah, gue sebar aja di jalanan. Deh. Tapi anak lu jadi tahu dong. Hah? Ya kan. Oh iya. Alhamdulillah saya dikontrak di sana untuk tausiah di daerah-daerah, aku nggak enak. Nggak enak. Ya udah. ditolaklah hajinya, Ditolak karena haji. udah haji juga. Terus Kemudian alhamdulillah Trans TV yang undang saya. Jadi ada hikmahnya. Sekarang alhamdulillah berkali-kali ketemu. dari situ langsung terus sampai berhaji terus-terusan. Nah, Rumah. kan baru 21 kali sih ke sana, ke Tanah Suci. Masya Allah. Udah 4 tahun. Allahumma sholli ala sayyidina. Masya Allah ya. Seru ya. Luar biasa 4 tahun ya. Islam itu indah kan 15. Iya, sombong lagi. Mama sekuat mungkin mau berjuang sama buat kalian. Kalian harus jadi kebanggaan Mama. Sehat-sehat pokoknya, Ma. Maaf, Mama bukan ibu yang baik buat kalian. Enggak sepenuhnya Mama di rumah. Tapi Mama berusaha buat kalian yang terbaik. Waktu umur berapa? Itu sekitar umur 15-an. Beda, kan lu cewek, yang mukul cewek Karena juga. nggak tahu kali kamu cewek. Yang mukul cewek cowok. Cewek cowok dua-duanya. Karena apa? Karena mungkin kalau dulu dianggapnya biasa aja kali. Mana orangnya tuh? Mana? Ini masih dalam kemeriahan HUT Transmedia ke-24 tahun. Dengan bangga kita mau mengucapkan Selamat ulang tahun Transmedia. Vega ini ya, Vega juga kan jadi salah satu artis yang besar dan tumbuh di Transmedia. Dari sekian banyak momen, apa yang paling berkesan buat kamu? Oh banyak sekali AA, aku bersyukur menjadi bagian dari keluarga besar Trans 7. Bahkan sampai hari ini aku itu bergabung udah sejak 2007. Sampai saat ini aku sama semua teman-teman kru, teman-teman kameramen itu udah kayak keluarga. Kita begini banget nih. Empat mata. Aku bisa beli rumah, aku bisa beli mobil, semua karena programku di Trans 7. Dapat jodoh, dapat jodoh. Punya anak pertama, punya anak kedua di 4 mata 13 tahun lamanya. Sampai dekat banget dengan sesama pengisi acara, pasti dengan kru dan lain sebagainya Dengan juga. kru juga sampai sekarang alhamdulillah. Kemarin kita baru aja jenguk Mas Tukul di hari ulang tahun Mas Tukul bersama teman-teman kameramen semua. Dan sampai Datang ke rumah Mas Tukul. Datang ke rumah Mas Tukul. Jadi Kondisinya gimana sekarang? kondisinya Mas Tukul udah lebih gemuk, udah jauh lebih sehat, lebih baik. Tapi tetap mohon doanya biar bisa kembali pulih. Ya. Kalau aku aja begitu apalagi AA. Gimana? Gini. Dulu jadi ya. AA bergabung. Jadi awal-awal gue jadi host itu di beberapa acara dan jadi host infotainment itu pertama di Trans. Oh. Iya, acara insert. Kemudian juga Pantes ya rumpi banget. insert 9 tahun. Kemudian juga ngelenongnya. Iya. Terus kalau di Trans 7 tuh gue 60 minutes dulu bareng Omes. Banyak banget Aku acara juga sini. banyak banget. Iya. Dari tahun berapa tuh? Wangi. 2000 awal. Dari gue bujang tong-tong. 5 loh, iya. Kalau Mei sendiri gimana Mei? Kamu program pertama kamu di Transmedia apa sih Mei? Program pertama aku FYP. Tapi walaupun baru, aduh aku suka mau nangis kalau inget ini. Karena kan semua orang memang punya masalah kehidupan ya Ayah. Iya. Tapi buat aku FYP terutama Trans itu, Trans 7 terutama itu kayak tempat aku lahir kembali. Lahir kembali. Lahir kembali. Karena sempat hilang, sempat terpuruk, bangkit lagi di sini. Iya, karena kan orang itu ada dua ya, lahir dari rahim ibunya, kedua dari kehancuran yang hebat. Nah, aku tuh mengalami itu dan di sini aku memulai hidup baru.
semua host, semua kru, bahkan bintang tamu yang datang di sini itu ngasih aku ilmu kehidupan yang nggak aku dapetin di luar. Terima kasih Trans. Memang ya, Trans itu melahirkan bintang-bintang luar biasa. Iya. Dan kita akan hadirkan juga ini yang bintang makin bersinar. Oh, Iya, usianya udah nggak muda. alias tua gitu. STW. Tapi iya, tapi makin bersinar. Iya. Dan dia ngeblend dengan siapapun lawan mainnya. Belum lama dia jadi polisi. Iya. Masih sampai sekarang. Masih. Ya. Ini pasti cowoknya cowok ganteng. Ganteng banget. Ini mungkin Mei, selama ini mungkin ini doa yang kamu panjatkan dan mungkin hari ini terjawab. Ya Iya. ampun, terima kasih ya. Ya Allah FYP terima kasih. Ini udah mecer banget. Ini harus segera dikeluarkan karena udah matang sematang-matangnya. Enak tuh. Biasa bagus tuh, mantap Yuk, tuh. ini dia laki-laki gagah kita hari ini. Mang, punten pisang, Mang. Mana? Ya. Kita mau nunggu. Mang mah pakai masuk segala. Ini Mang punten ayah jagung bakar tuh. Iya. Jagung satu, bajigurnya tilu. Maaf. Saya di calling, katanya saya diundang talk show, yang hostnya 3 ibu-ibu. Gue juga bilang apa? Gimana nih? Kalau ngomong ya, Bapak kok tahu sih? Ya makanya ini bener apa enggak? Ya, Kak. Ini Joshua. Oh gua. Tapi katanya ini buat aku. Kalau Ini ini yang mah nyanyi diobok-obok. Diobok-obok kayunya, diobok-obok. Banyak ikannya kecil-kecil pada mabok. Dingin, dimandiin. Nanti masuk angin. Assalamualaikum. Main kabur aja. Nih ya, gua kata mah bener ibu-ibu semua di sini. Cepet banget. Orang lari cepet banget. Cepet banget langsung gitu. Ini biasa nih kalau dicopet, copetnya kalah sama kalian bertiga. Ada Wendy Jaga. Ini kan Deketan. Selama ini bintang tamu begitu. Bukan begitu, kalau yang deketin kamu, aku ngerasanya seneng. Ya. Kalau kamu ngedeketin aku rasanya aku mas tukul. Jangan dibuka. Kenapa? Aurat. Itu bukan aurat. Awak. Tapi ini menjadi salah satu ikon di Transmedia juga loh. Lewat Lapor Pak, BTS, sampai Brownies juga. Ya, alhamdulillah. Ya lu hari-hari di Trans terus ya? Transmedia dari Senin sampai Jumat. Masya Allah. Ini urutan juga di pagi apa nih lu keluar rumah tuh? Yang dulu pokoknya Brownies Hari dulu. pertama siang brownies. Senin sampai Rabu lanjut lapor Pak. Lapor Pak. Kamis brownies. Brownies. Lanjut BTS. BTS. Jumat brownies, Brownies. baru antara BTS ada BTS tambahan atau atau ya udah lapor, selesai Pak. pulang ke rumah. Sabtu Minggu tuh emang nggak ngambil kerjaan? Gak ngambil kerjaan. Kalau ada yang ngasih mau? Enggak. Oh iya, Enggak lah. waktunya nggak pas, waktunya nggak Nggak pas. pas. Ya. Kita lihat dulu tayangan berikut ini dia nih. Bapak periksa nggak? Saya. Loh, kenapa saya yang harus diperiksa? Yang harusnya diperiksa itu orang yang memberikan izin penambangan hutan. Oh, gitu. Kalau aku jadi anggota DPR, kamu mau nggak saya jadi rakyatnya? Apa tuh? Kalau kamu jadi anggota DPR, aku mau jadi rakyatnya. Asal kamu kerjanya benar. Kalau nggak benar, mundur. Itu kadang-kadang ya. Tapi udahlah nggak usah diomongin yang udah nggak ada mah. Ada maksudnya. Itu sama sama yang ini. Iya, orang bener. Ntar makeup gue lupa. Biar orang tahu lo kalau hapus makeup lu laki sebenarnya. Selebang. Tapi kalau ngeliat Wendy salah satunya, kalau ngoceh-ngoceh tuh bikin deg-degan, dia yang main kita yang mulas. Iya. Walaupun yang disampaikan itu kan mewakili perasaan dan juga unek-unek rakyat mungkin. Iya. Lu ada backingnya ya? Karena kan selalu nanya backingan siapa, nggak usah gua ya banget, personal lu, gitu. Kan kayak BTS lapor Pak.
Di kondisi-kondisi terutama terakhir-terakhir belakangan ini ketika negara kita memang ya ada aja gebrakannya gitu. Ya kita hanya memanfaatkan media yang kita punya. Syukurnya alhamdulillah Trans 7 juga supportnya luar biasa. Karena kan Untuk bersuara ya, A. iya, karena kan mereka juga punya kapabilitas untuk ngedit, untuk motong. Tapi pada akhirnya juga ditayangkan. Artinya kan suara yang kita sampaikan memang mewakili. Dan kenapa tidak gitu loh. Terlepas nanti diterima atau tidak, akhirnya jadi berubah atau tidak berubah. Pada akhirnya sih kalau gue pribadi hanya berusaha untuk menunjukkan kaki gue berada di mana. Kalau misalkan tiba-tiba ada yang merasa tersindir, ya berarti lu yang melakukan itu. Berarti memang berasa gitu kali Berasa ya. gitu. Jadi teguran bisa, jangan gitu dong gitu, nggak ada. Nggak ada, bahkan istri juga nggak ada komentar apa-apa, bahkan istri juga Support aja. biasa aja, support aja. Ya udah, mudah-mudahan baik-baik saja dan kita menyuarakan yang kita bisa. Betul. Nah, tapi ngomong soal anak ini ke anak lu aja. Komedian atau seniman itu kan banyak yang masa tuanya itu tiba-tiba abis-abisan gak punya apa-apa. Karena mungkin gaya hidup dan lain-lain. Ya. Kalau lu sendiri mempersiapkannya seperti apa? Gue punya pasangan yang luar biasa, istri gue yang sangat luar biasa, yang mensupport semuanya gitu. Keuangan istri gue tahu semuanya. Berapa saldo gue, berapa pin ATM gue. Jadi sebenarnya uang memang tetap gue pegang, tapi ya dia tahu. Dan dia bebas menggunakannya juga. Bebas tapi tetap bertanggung jawab, Irfan. Ya. Maksudnya kan gue sebagai suami juga kan harus mikirin, gue kan gak cuma mikirin keluarga inti gue ya, tapi juga ada Keluarga, orang tua, ya, ya kan, terus orang-orang yang bekerja sama gue, makanya ya gue harus pinter-pinter, justru berkaca dari senior-senior supaya bukan berarti semuanya kacau gitu, tapi maksudnya ada yang mungkin kurang bijak memanage semuanya. Ketika harta itu ada. Ya. Tapi Awan itu terkenal banget meragukan istrinya banget. Iya, betul. Nih, kita ada videonya nih. Mana? Coba. Gue makanya belajar bawa bini gue kemana-mana, belajar dari Wendy. Karena Wendy dalam every occasion bawa bininya. Kenapa? Karena dia ngerasa gue udah butuh sama bini gue. Kalau nggak ada bini gue tuh aneh sendiri. Gue tanya aja Raffi, kita mau manggung di mana juga gue bawa bini gue. Ya, Yuda di sini ngomong dari lu tuh ada pelajarannya, salah satunya adalah menghargai istri. Dan barusan juga dia memuji mempunyai pasangan. Sebegitunya lu tuh? Iya, sebegitunya. Dari awal atau pernah ada satu momen akhirnya lu ada titik baliknya? Proses ya, maksudnya proses bahwa sampai ke titik Sekarang. kita tuh siapa sih rumah tangga yang nggak ada masalah, pasti ada masalah gitu. Tapi kita survive dari semua masalah itu, terus akhirnya gue sadar bahwa mungkin karena usia gue kan sama istri gue beda 11 tahun. Sampai satu titik pernah waktu itu poinnya ngerasa kayak FTP gitu. Apa tuh? Harusnya jalan bareng sama istri sama keluarga gue ke sebuah tempat gitu. Terus tiba-tiba istri nggak bisa ikut, akhirnya gue doang yang ikut sama keluarga gue. Di perjalanan masih nyanyi-nyanyi tuh, begitu udah capek, udah duduk nih. Ini bangku sebelah gue kosong, harusnya yang duduk istri. Nah perjalanan menuju ke lokasi, kok sedih, kok berasa kosong, harusnya ada Ayu di situ. Jadi begitu sampai lokasi, aku izin ke keluarga, pulang. Karena hampa di keramaian itu sedih banget tau. Dan akhirnya sekarang setiap occasion kalau bisa sama Ayu. Jangan-jangan berdua mau nyari adiknya lagi ya? Ketawanya kayak iya ya. Tiba-tiba istri lu hamil lagi gimana? Pengennya istri. Oh, Ayu nggak mau. Bener. Beneran Ayu Gue masih pengen? dari anak pertama itu semua keputusan ada di istri. Mau punya anak. Yang hamil istri loh. Betul. Yang melahirkan Menyusui, istri loh. betul. Yang menyusui istri loh. Betul. Yang menjaga anak dari kecil dan segala macam karena kita bekerja istri loh. Ini Ayu lagi pengen lagi? Yang kedua, Ya orang anaknya cakep-cakep biarin aja bikin banyak. iya. Saya emang kok jelek-jelek kan dibikin? Mega. Anaknya cakep-cakep semua. Ya itu jadi intinya udah sepakat 2. Tiba-tiba setelah 5 tahun bilang nambah yuk. Gitu. Bohongan lu. Bener. Terus karena istri gua kan cuma 2 bersaudara. Ketika dua-duanya kuliah, orang tuanya nggak ada yang nemenin. Akhirnya gara-gara itu ya udah kita nambah anak. Ya udah ayo let's go gitu. Ini sebenarnya pengen nambah lagi. Cuma guanya yang
masih mikir karena usia gua. Keren loh, Awendi loh. Nah, keren gaknya lihat aja nih. Yang sekarang kita akan bermain boleh atau tidak boleh. Wendy, Ya. boleh atau tidak boleh anak pacaran di usia SMP atau SMA? 1, 2, 3. Lu juga pacaran tidak? Giliran lu boleh. Masa anak lu gak boleh? Ya kan lu nanya pertanyaan gue. Karena gak boleh. Karena Kenapa gini, lu? karena Bukan gini. egois lu. Bukan masalah egois, ah. Itu udah mulai mengenal lawan jenis loh. Betul. Tapi maksud gua gini, kan kita juga harus tahu zamannya. Ya. Kalau zaman dulu mungkin pacaran tuh seneng ketemu, ngasih motivasi buat belajar segala macam. Kalau sekarang kan Kenapa? Sekarang gimana? Iya. kalau sekarang jujur bahaya, bahaya. Iya. gitu. Standar pacarannya tuh beda. Standar pacarannya berbeda, banyak informasi yang gue dapat dari orang terdekat, dari orang-orang yang mungkin di luar circle gue dan segala macam itu, wow, gitu. Makanya gue sih kalau boleh memilih ya sebenarnya tidak boleh, walaupun mungkin aja di perjalanannya boleh, tapi pasti dengan term and condition. Ya, belum ada tanda-tanda emang. Iya pasti udah dong, Audi. Udah, Audi apa kau? I'm not ready. Gue nggak siap dengan itu. Om izin mau keluar barengan. Ya kalau izin silakan izin gitu. Tapi Pergi aja. Kalau gue kan punya om-om banyak. Penonton bayaran yang waktu itu pernah datang sini. Iya. Lah gue sebar aja di jalanan. Kayak gitu. Deh. Tapi anak lu jadi tahu dong. Hah? Ya kan. Oh iya, bener. Kita lanjut aja ya. Ya edit aja ya gitu ya. Boleh atau tidak boleh kalau anak minta dibelikan barang mahal yang nilainya itu sekitar di atas 10 juta? boleh. Orang banyak Kalau duit, ada, nggak ada kan? masalah Bukan ya. masalah itu. Apa? Tapi sebenarnya lebih ke arah ini bentukan apresiasi atas apa yang mereka lakukan. Jadi nggak selalu misalkan mereka minta harga yang nominal mahal terus oke, gue nggak mau didik kayak gitu. Tapi gue lihat dulu misalkan mau beli barang tapi memang barangnya digunakan sama dia. Let's say misalkan aku mau beli alat buat belajar, Laptop. ya kan mahal dong. Iya. Paling mahal atau barang apa yang pernah lu kasih yang diminta oleh anak? Buat anak cowok gue sih alat musik. Tapi karena memang dia suka musik. Kalau buat anak cewek gue, ya paling Udah mulai tas gitu-gitu nggak sih ya? Tas, branded gitu? Enggak. Enggak ya? Gak diajarin Enggak, gitu ya? Enggak diajarin. Lanjut Mei. Terakhir ya, Lanjut Mei. boleh atau tidak boleh istri melakukan operasi plastik? Langsung Cepet banget. Tidak Emang pernah minta izin dia? Pernah ada obrolan nggak? Pernah gak ya? Pernah kayaknya ya. Jawab sekarang juga. Iya. Enggak. Gue lupa pernah atau enggak, tapi gue pernah nyampein bahwa ya gue menerima dia. Ada apanya? Ya, tapi istri lu kayaknya mulai nggak nerima lu apa adanya. Bener. Itu dari awal sih sebenarnya. Tapi Jadi lu berdua kayak nggak usah ngomongin operasi plastik, misalkan dulu dia pengen Sulam. bukan sulam, dia pengen mau melahirkan anak ketiga, pengen katanya sekalian. Padahal duanya normal, dia pengen sesar supaya sekalian Sedot. disedot lemaknya segala Lemak. macem. Gue bilang nggak mau. Kalau bisa normal. Tapi badan aku gini, nggak apa-apa, gue nerima lu apa adanya. Tapi akhirnya gue ngasih izin dia untuk ke dokter diet. Setelah tahu kalau ternyata itu berefek buat kesehatan dia, kakinya sakit. Bukan dari bentuk Bukan. ya, tapi kesehatan. Tapi karena alasan kesehatan. Udah ngomong soal ibu-ibu. Ya. Yang ini akan kita hadirkan panutan ibu-ibu. Tetap di FPP for your five. Ibu-ibu pejabat, Iya. Roma Irama. Iya. Perempuan berkalung sorban. Perempuan bertanggung sorban. Masih mau? Mau. Manohara, pejabahan, istri pejabat. Kebetulan saya dikontrak di sana untuk tausiah di daerah-daerah, aku nggak enak. Ya udah. Ditolaklah hajinya, Ditolak karena haji. udah haji juga. juga. Terus Kemudian alhamdulillah Trans TV yang undang saya. Jadi ada hikmahnya. Sekarang alhamdulillah berkali-kali ketemu. dari situ langsung terus sampai berhaji terus-terusan. Rumah. Baru 21 kali sih ke sana, ke Tanah Suci. Sombong. Masya Allah. 4 tahun. 4 tahun. Masya Allah ya. Seru ya.
biasa 4 tahun ya, Islam ditindak kan 15. Iya, sombong lagi. Mama sekuat mungkin mau berjuang sama buat kalian. Kalian harus jadi kebanggaan Mama. Sehat-sehat pokoknya, Ma. Maaf, Mama bukan ibu yang baik buat kalian. Enggak sepenuhnya Mama di rumah. Tapi Mama berusaha buat kalian yang terbaik.